mulai masuk ke praktek. Saya kasih masalah. Saya punya cerita gini ceritanya. Nanti pertanyaannya, gimana kalau Anda jadi saya? Ini ada cerita gini. Ada orang, taruhlah punya kasus hukum. Datang ke rumah kita. Dia mau pinjam uang sejumlah tertentu, dan kalau uang itu tidak ada, maka dia akan dipenjara. Ngerti masalahnya? Oke. Datang ke rumah saya. Dia tidur di rumah saya bermalam-malam. Dan ketika saya bilang, kapan kau mau pulang? Sebelum saya bawa uang sejumlah itu, saya nggak akan pulang. Karena kalau saya keluar dari rumah ini, saya pasti ditangkap aparat hukum. Bisa membayangkan saya seperti itu? Ini kejadian nyata nih. Kejadian nyata. Kira-kira berat apa tidak? Berat. Saya mau tanya lagi, kira-kira kalau Bapak Ibu ada di posisi saya, apa yang mau dilakukan? Seandainya uang sejumlah itu kita punya, apa yang dilakukan? Dikasih? Kasih, bagus. Seandainya uang sejumlah itu tidak ada, apa yang mau dilakukan? Saya di posisi uang sejumlah itu tidak ada di tangan saya. Apa yang saya lakukan? Saya cari uang itu. Sampai terkumpul sejumlah itu dan saya kasih. Baru pulang. Dan yang terjadi sampai sekarang gak balik-balik lagi ke saya. Dan saya harus membayar sejumlah itu kepada pihak ketiga. Kalau Bapak Ibu ada di posisi saya, marah? Marah? Apakah marah menyelesaikan masalah? Nah, apa yang mau dilakukan? Lari ke diri sendiri lagi. Jangan-jangan saya di kehidupan yang lalu pernah ditolong dia. Karena saya pernah punya masalah yang sama seperti dia. Saya terima seutuhnya dan sampai hari ini saya masih bayar cicilannya. Padahal dia entah di mana. Berat nggak itu? Praktek nggak gitu? Itu ngaji. Jadi kalau sekarang saya mau tanya nih, kalian suka ngaji apa tidak? Suka ngaji apa tidak? Yang di sini sekarang bukan ngaji, ini mendengarkan ceramah. Ngaji itu praktek saat berhadapan dengan situasi nyata. Sekarang saya kasih PR lagi. Saya ke kampus, ada mahasiswa sedih di sudut ruangan. Ternyata dia tidak boleh mengikuti ujian karena belum bayar UKT. Nih, kalau terjadi sama Bapak Ibu, apa yang mau dilakukan? Pernah nggak lihat orang sedih di sudut ruangan, kemudian kita ingin bertanya apa masalahnya? Pernah nggak? Yang terjadi kebanyakan orang, boro-boro ingin tahu masalahnya. Peduli saja sama kesedihannya, tidak ada. Betul nggak? Apakah seperti itu orang beriman? Jadi jangan sombong lalu mengatakan kita sudah beriman. Makanya
Untuk mengukur seseorang baik atau buruk, jangan dilihat dari berapa sering dia pergi ke tempat ibadah. Lihat cara dia memperlakukan orang lain. Itu ukuran yang paling nyata bagi saya. Lihat cara dia memperlakukan orang lain. Kalau dalam diri kita tidak ada welas asih, tidak ada rasa peduli sedikit pun pada orang lain, bohong menurut saya. Bohong yang disembah itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Bohong yang disembah Tuhan Maha Kaya. Bohong. Saya yakin ibadahnya juga susuganan. Surganya susuganan. Apakah selamat atau di akhirat nanti? Jelas susuganan. Itu yang namanya judi. Dan itu judi yang haram. Membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Saat ada orang yang perlu ditolong, kita diam. Sebenarnya kita ini berpaling dari tangan Allah yang sedang dihadirkan kepada kita. Padahal sebetulnya itu adalah tali Allah yang menyelamatkan kita. Kenapa hari ini saya berbicara ini? Sudah saatnya spiritual itu nampak menjadi perilaku di kehidupan nyata. Maaf ya, kalau ada orang sakit, sebaiknya jangan cuman kirim Al-Fatihah di WA. Tengok, jangan-jangan gak punya duit buat ke dokter. Ini udah kebiasaan sekarang. Udah kebiasaan. Yang sakit di WA aja. Hati-hati itu. Itu tipuan. Belum selesai kewajiban kita. Harusnya kita tanya, sakitnya apa? Berapa lama? Punya BPJS atau tidak? Apa yang bisa saya bantu? Kelompok kita ini kelompok spiritual. Bukan kelompok orang-orang penghayal. Jadi sudah saatnya kita menyentuh aspek realitas. Hai Musa, kenapa ketika aku sakit, kamu tidak menjenguk aku? Kata Tuhan dalam hadis qudsi. Bagaimana engkau sakit Tuhan? Tetanggamu yang sakit. Dan kalau kamu datang menjenguknya, kau menjenguk aku. Apa pesan hadis qudsi itu? Pesan hadis qudsi itu adalah berhentilah sekedar basa-basi di WA group. Dan kita merasa sudah bersimpati. Menurut saya, itu bagus, tetapi tidak menyelesaikan apa-apa. Setuju nggak kalau dengan saya? Gimana kalau kita punya sebuah tabungan sosial? Yang semut-semut, yang gajah-gajah, kelola secara bagus. Kita ubah nanti, kalau ada yang sakit, jangan cuma didoakan di WA. Utus seseorang dari tempat ini, menemuinya. Kasihlah santunan untuk membahagiakan orang yang sedang kesusahan. Setuju nggak? Itu spiritual. Setuju apa tidak? Semangat dong. Oke. Nanti mulai aja. Silakan bikin penelitiannya. Kita mau naik kelas. Ya. Jangan puas cuman mendoakan. Ada orang meninggal, jangan cuman innalillahi wa inna turut berduka cita. Udah orang meninggal, berduka cita, turut lagi kita. Kacau itu. Ya. Ya. Jadi saya harapkan dana sosial itu menjadi dana abadi yang bisa menyantuni saudara kita yang ditinggalkan keluarganya. Saya yakin itu akan membahagiakan. Dan kita akan jauh lebih bahagia. Itu spiritual. Spiritual bukan meditasi. Spiritual bukan hening di tempat tersembunyi. Itu latihannya.
Spiritual adalah praktek di kehidupan